pagi adik-adik sekolah minggu Gemit Gunung Salmon Labuan Bajo. Selamat bertemu kembali. Walaupun karena corona kita tidak bisa bertemu selama beberapa bulan, dan kita bersyukur sekarang kita bisa bertemu walau melalui media online ya. Adik-adik, kita akan beribadah sekolah minggu bersama. Mari adik-adik kakak ajak untuk mengambil waktu teduh sejenak sambil musik mengiringi. Mari kita mengambil waktu saat teduh bersama-sama. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang penuh kemurahan hati, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama anak-anak sekolah minggu Gemit Gunung Salmon Labuan Bajo. Kami akan beribadah, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Berkati anak-anak yang mendengarkan di rumah, kiranya mereka boleh fokus, boleh bersama-sama mendengarkan dan kemudian melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, sekarang kita akan bersama-sama menyanyikan lagu ini. Dengan penuh sukacita, mari kita bernyanyi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau damai. Adik-adik, sekarang waktunya kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, pagi hari ini kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Tolong berkati kami semua supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan kami boleh mengerti, lalu kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati waktu-waktu di depan ya Tuhan. Terima kasih banyak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan belajar
firman Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Bilangan 11 ayat 4 sampai 17. Nah, sambil adik-adik mempersiapkan ayat Alkitabnya dengan Alkitab masing-masing, kakak punya beberapa pertanyaan. Ya. Nah, sekarang coba adik-adik bayangkan setiap hari dari pagi, siang, sampai malam, adik-adik makan makanan yang sama. Misalnya selalu makan bubur, hanya bubur saja. Selama 5 bulan, 6 bulan dari pagi, siang, dan malam, adik-adik hanya makan bubur. Tidak ada makanan yang lain, hanya bubur saja. Nah, kira-kira kalau begitu, apa yang adik-adik rasakan? Nah, bisa dijawab ya. Masing-masing di tempatnya, apa yang kalian rasakan? Jawabannya mungkin bosan. Mengeluh. Aduh, bubur lagi, bubur lagi. Tiap hari bubur, besok bubur, lusa bubur, nanti bubur. Terus menerus, tidak ada makanan yang lain. Jadi, adik-adik mungkin bisa saja mengeluh. Ya, jadi kakak juga kalau seandainya begitu bisa saja mengeluh, ya. Nah, hari ini kita akan belajar dari kisah bangsa Israel. Bangsa Israel ini adalah bangsa yang suka sekali mengeluh, ya. Nah, mari kita lihat sama-sama. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kisah bangsa Israel. Jadi, pada waktu itu, Tuhan memerintahkan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir karena bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir. Mereka menderita, mereka lelah, mereka capek karena disuruh-suruh oleh bangsa Mesir. Akhirnya Tuhan memerintahkan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, setelah mereka keluar dari tanah Mesir, mereka sampai di padang gurun yang bernama Padang Gurun Sin. Nah, ketika mereka berada di sana, mereka merasa lapar karena di sana tidak ada makanan. Lalu mereka marah kepada Musa. Mereka meminta, "Musa, Musa, mengapa engkau membiarkan kami mati kelaparan di padang gurun ini? Lebih baik kami tinggal saja di tanah Mesir. Di sana kami bisa makan sepuasnya." Jadi orang Israel ini lebih memilih diperbudak oleh bangsa Mesir daripada mengikuti tuntunan Tuhan karena rasa kelaparan mereka. Jadi akhirnya mereka terus mengeluh kepada Musa. Nah, pada waktu itu Musa kemudian berdoa kepada Tuhan. Musa berbicara kepada Tuhan meminta supaya Tuhan memberkati bangsa Israel dan memberikan mereka makanan. Lalu apa yang terjadi? Nah, keesokan paginya di seluruh perkemahan Israel, di luar kemah bangsa Israel, mereka mendapati ada sebuah benda bulat, ya, warnanya putih seperti kapas dan rasanya manis seperti madu. Nah, mereka senang sekali waktu menemukan itu. Ternyata itu adalah makanan yang diberikan Allah kepada bangsa Israel. Makanan itu diberi nama mana. Apa adik-adik? Mana, ya. Jadi mana adalah makanan yang diturunkan oleh Allah dari surga, ya. Sejak saat itu bangsa Israel selama mengembara di padang gurun, mereka memakan mana. Ya, mana ini bisa diolah menjadi makanan yang lain. Jadi mereka sangat senang sekali. Tetapi ada satu aturan ketika mereka harus mengolah makanan ini. Mereka harus mengambil makanan ini secukupnya saja untuk satu hari. Tidak boleh diambil secara berlebihan. Kalau mereka mengambil banyak dan disimpan untuk keesokan harinya, maka keesokan harinya mana itu akan berubah menjadi busuk. Ada banyak ulat.
jadi tidak bisa dimakan. Nah, Allah terus memelihara bangsa Israel, ya, sehingga bangsa Israel ini bisa tetap dapat bertahan hidup, ya. Namun apa yang terjadi, ya, ketika mereka terus-menerus makan mana, pagi, siang, malam makan mana, akhirnya ada beberapa di antara orang Israel ini yang mulai mengeluh. Hah, capek ya makan mana terus? Hah, bosan ya makan mana terus? Ya, padahal sebenarnya Tuhan sudah berbaik hati kepada bangsa Israel. Ya, tapi mereka terus mengeluh, mengeluh dan membandingkan kehidupan mereka di tanah Mesir. Di Mesir kita bisa makan daging, di Mesir kita bisa makan bawang. Tapi di sini kita hanya bisa makan mana saja, ya. Nah, sehingga orang-orang Israel ini mulai mengeluh lagi kepada Musa dan marah, ya. Padahal seharusnya tidak boleh demikian. Di dalam Bilangan 11 ayat 4 sampai 17 Tuhan mencatat kisah ini, ya. Jadi bangsa Israel terus-menerus mengeluh, ya, untuk makanan yang mereka makan sama terus setiap hari. Nah, Tuhan sudah memberkati mereka. Seharusnya mereka mengingat kebaikan Tuhan. Walaupun mereka berada di padang gurun, mereka berada di tempat yang bukan tempat yang nyaman, tapi Tuhan tetap terus memberkati mereka. Nah, inilah letak kesalahan bangsa Israel. Nah, adik-adik, kalian sudah mendengarkan cerita tentang bangsa Israel ya, yang mengeluh. Nah, hari ini kita belajar 3 hal ya, 3 hal dari bangsa Israel. Yang pertama, kita belajar bahwa Allah itu adalah Allah yang baik begitu. Allah itu tetap terus memelihara bangsa Israel. Walaupun mereka mengeluh, walaupun mereka sering merasa marah kepada Allah, tapi Allah tetap mengasihi mereka. Dengan cara apa? Memberi bangsa Israel makan, mengampuni mereka walaupun mereka mengeluh. Ingat, mengeluh itu adalah hal yang berdosa. Jadi tidak boleh mengeluh. Yang kedua, kita belajar untuk mengucap syukur atas semua hal yang Allah berikan. Kalau Allah berikan mana kepada bangsa Israel, seharusnya bangsa Israel bersyukur karena Tuhan tidak membiarkan bangsa Israel kelaparan lalu mati. Itu artinya Allah masih mengasihi. Oleh karena itu bangsa Israel harus bersyukur. Kalau Tuhan memberi kalian makanan pada hari ini, minuman pada hari ini, baju untuk kalian pakai, maka kalian harus bersyukur. Jadi mau pilih yang mana? Mengeluh atau bersyukur? Nah, itu yang kedua. Dan yang terakhir, ingat, sekarang kita ada dalam masa pandemi corona. Nah, pertama-pertama anak-anak mungkin senang sekali. Adik-adik mungkin senang sekali. Hore, karena saya tidak harus belajar di sekolah. Saya bisa libur sepuasnya. Saya bisa tinggal di rumah. Saya tidak perlu mengerjakan banyak tugas. Tetapi karena corona ini, saya terus-menerus ada di rumah. Namun semakin lama sepertinya bosan ya, tinggal di rumah, tidak boleh keluar, tidak bisa bertemu teman-teman, tidak bisa bermain, tidak bisa ke gereja. Nah, akhirnya kita mulai bosan dan kemudian mengeluh. Hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita, walaupun corona membuat kita harus tetap tinggal di dalam rumah, kita tidak boleh mengeluh. Kita harus menjalaninya dengan penuh ucapan syukur. Karena Tuhan masih memelihara kita. Coba bayangkan, kalau Tuhan membuat kita sakit, Tuhan kemudian membuat kita meninggal. Nah,
Kalau Tuhan masih memberikan kita kehidupan, kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan walaupun tidak harus ke gereja, kita harus tetap bersyukur. Nah, itu firman Tuhan hari ini. Sebelum kita tutup, kakak punya pertanyaan untuk adik-adik. Ada 3 pertanyaan ya. Nah, pertanyaan pertama gampang. Apa nama makanan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka berada di padang gurun? 1, 2, 3, 4, 5. Apa anak-anak jawabannya? Mana. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah mana. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua. Bagaimana sikap orang Israel setelah mereka terus-menerus makan mana selama di padang gurun? Apa sikap yang mereka tunjukkan? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, betul sekali. Bangsa Israel mengeluh. Mengeluh itu bersungut-sungut, artinya marah kepada Tuhan. Nah, pertanyaan terakhir, apa yang seharusnya kita, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, ya, dan sekaligus bangsa Israel tunjukkan? Apa yang seharusnya mereka tunjukkan? Lebih baik apa? Ya, mengucap syukur daripada mengeluh, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Oke, firman Tuhan hari ini cukup sampai di sini. Nah, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kami belajar dari kisah bangsa Israel bahwa Allah itu adalah Allah yang baik, Allah yang mengasihi dan terus memelihara kami. Dan kami juga diingatkan supaya kami tidak mengeluh untuk setiap hal yang Tuhan sudah berikan buat kami. Berdoa untuk anak-anak yang harus tetap tinggal di rumah di masa pandemi corona ini. Biarlah Tuhan menolong mereka supaya mereka tidak mengeluh, tapi menjalani hari-hari dengan penuh sukacita. Terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan beribadah bersama. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini ibadah sekolah minggu kita. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, jaga kesehatan. Dah.